warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada para peserta webinar kali ini, semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Selamat datang di webinar penguatan UMKM 2020. Perkenalkan, saya Bayu Janitra Wiryatmojo akan menjadi pembawa acara untuk webinar sore ini. Webinar kita sore hari ini akan berdiskusi mengenai mencetak pahlawan ekonomi UMKM yang berkarakter kebangsaan di era adaptasi kebiasaan baru. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, dan hari ini sangat-sangat spesial karena acara webinar hari ini merupakan kerjasama antara APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, Komisariat Jawa Timur atau biasa dikenal dengan IKAL Jatim. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini serta undangan yang hadir bersama kita pada sesi webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mas Purnomo Hadi MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim. Yang kami hormati Bapak Rahmat Harsono, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat Jawa Timur atau IKAL Jatim. Yang kami hormati Bapak Laksda TNI Purnawirawan Diki Yunianto dari Lemhanas Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Supomo, Direktur Utama LPDB. Yang kami hormati Bapak Ronald Wala, Ketua Bidang UMKM IKM APindo. Dan yang kami hormati Bapak Raka Bagus, CEO Ladang 5. Untuk kelancaran kegiatan kita sore hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan nama display Anda di Zoom menggunakan nama ketika mendaftar. Yang kedua, webinar ini merupakan ekosistem pendukung pelaku usaha UMKM yang melibatkan pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, industri, pengusaha, profesional, akademisi, lembaga non-pemerintah, sehingga diharapkan interaksi positif dari peserta, fasilitator, dan narasumber. Yang ketiga, pastikan interaksi dalam sesi webinar tetap dalam konteks pembahasan, tidak mengandung ujian, sara, dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan webinar kali ini. Untuk memulai rangkaian kegiatan webinar kita sore hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon dibantu operator untuk kasih untuk para peserta webinar hari ini yang telah ikut menyanyikan
lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang untuk Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita lanjutkan untuk kegiatan kita hari ini. Untuk kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan pembacaan doa oleh Bapak Rino Arif Rahman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Rino. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita melaksanakan rangkaian acara hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkan saya memandu doa sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dan bagi yang beragama selain Islam dipersilahkan untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain ucap syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Untuk itu ya Allah, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Engkau yang maha sempurna. Kami memohon kelancaran dan kemudahan acara siang hari ini, serta menjadikan manfaat dan berkah untuk kami semua. Ya Allah, jadikanlah kami semua pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kami sadar segala pengetahuan, ilmu, peran, dan jabatan yang kami dapat adalah amanah dari-Mu. Maka, mampukanlah kami menjalankan amanah ini, ya Allah. Ya Allah, kami memohon izin-Mu. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rino Arif Rahman yang sudah bersedia membacakan doa untuk kelancaran acara hari ini. Selanjutnya sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat Provinsi Jawa Timur Bapak Rahmat Harsono. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI, Dr. Andes Teten Mas Duki, Bapak Dr. Mas Purnomadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Laksda TNI Purnawirawan Diki Yunarto, Bapak Supomo selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bapak Ronald Wahara, Ketua Bidang UMKM Apindo dan Ketua Bidang Kerjasama Daerah Internasional IKAL Komprov Jatim, Bapak Raka Bagus, CEO dari Ladang 5, dan Bapak Arif Budiman sebagai moderator, serta jajaran pimpinan pengurus IKAL Jatim serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kita masih bisa diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi COVID-19 yang menyerang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Pengurus IKAL Jatim yang telah memprakarsai webinar hari ini dengan mengangkat isu yang sangat-sangat relevan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi. Kami berharap webinar ini dapat menjadikan wadah untuk diskusi bagi kita semua dalam mengembangkan pemikiran serta menyampaikan solusi terhadap persoalan dan tantangan yang kita hadapi bersama selama virus COVID-19 ada di tanah air kita.
Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dunia usaha, terutama UMKM, mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran, maupun pembiayaan. Daya beli masyarakat yang menurun dan adanya pembatasan sosial berskala besar menjadi faktor yang membuat dunia UMKM mengalami masa yang tersulit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini tidak hanya melumpuhkan sebagian sektor ekonomi Indonesia, namun juga sektor pendidikan, sektor pariwisata, dan sektor-sektor lainnya yang dapat menopang perekonomian negara juga mendapat imbas dari pandemi ini. Kami berterima kasih kepada Pak Menteri karena melalui program bantuan presiden produktif usaha mikro atau Banpres PUM, para pelaku usaha mikro berpeluang mendapat bantuan UMKM sejumlah 2,4 juta rupiah. Itu untuk membantu agar usaha mikro bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dan khususnya di Jawa Timur, sepertinya sudah tercatat 1,1 juta UMKM yang telah menerima Banpres PUM ini dari 9,78 juta UMKM. Dan saya rasa itu sudah termasuk di atas rata-rata dibandingkan dengan provinsi lain. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih. Seperti pepatah, di mana ada tantangan selalu ada peluang. Dengan ini saya berharap bahwa tantangan baru yang kita hadapi menjadi salah satu momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan ekonomi yang sangat dinamis ini. Era adaptasi terhadap kebiasaan baru menjadi salah satu harapan bagi seluruh pelaku UMKM untuk terus bertahan dan bangkit dalam menghadapi krisis yang ada. Menyusun strategi baru dengan mengubah cara berbisnis adalah solusi tepat dalam mengakses pasar yang lebih luas. Tidak hanya mengubah cara bisnis, memanfaatkan pengembangan teknologi digital dan mengembangkan inovasi produk sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Menjadi modal UMKM kita untuk bertahan dan menjadi penopang pergerakan ekonomi nasional. Untuk melakukan perubahan tersebut, terdapat sektor-sektor yang harus diperkuat dan di-upgrade sesuai dengan kondisi masa kini. Contohnya adalah integrasi ekonomi dengan dunia digital. Pelaksanaan program digitalisasi ini dapat diterapkan dari mulai proses produksi, proses penjualan, hingga proses pembayaran yang mulai beralih menjadi pembayaran secara digital. Semua lapisan harus siap beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang ada, baik itu produsen maupun konsumen. Selain beradaptasi dengan segala kemudahan teknologi masa kini, penguatan ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM juga menjadi faktor penting yang perlu dicermati. Sinergi antara instansi yang membawa UMKM dan kebijakan-kebijakan yang mengaturnya harus menciptakan harmonisasi yang solid dan mendukung penuh perkembangannya. Dan yang terakhir, edukasi serta literasi secara terstruktur dan sistematis juga dapat meningkatkan kapasitas UMKM. Adanya program pelatihan tentang bagaimana cara memasarkan produk dengan cara digital dan milenial, bagaimana cara membaca ekosistem pasar yang beragam dan bagaimana caranya bertahan di masa pandemik ini, menjadi program edukasi yang sangat membantu rekan-rekan kita selaku pelaksana UMKM nasional. Di latar belakang faktor-faktor di atas, IKAL Jatim atau Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Jawa Timur bekerjasama dengan Apindo berperan sebagai wadah perhimpunan para anggota untuk mengembangkan potensi dan pemikiran dalam pemecahan masalah aktual bangsa. Merasa penting untuk menginisiasi kegiatan webinar ini. Kita berharap agar UMKM Indonesia mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Mari kita kobarkan semangat dan menjadikan UMKM sebagai kekuatan dan fondasi ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati usaha kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Pak Rahmat untuk sambutan pembukanya. Selanjutnya ini salah satu susunan acara yang kita tunggu-tunggu, keynote speaker yang akan disampaikan oleh
Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kepada Bapak Teten Mas Duki kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Rahmat Arsono, Ketua IKAL Jawa Timur, Pak Bambang Kuara, Ketua Bidang UMKM itu, Pak Sukomo, PDB, juga Pak Laksda TNI Purnawirawan Diki Yunianto dari Lemhanas Republik Indonesia, Pak Purnomo, Kepala Dinas dan Koperasi Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Mas Rakabagus dari Cibro Ladang juga, dan juga Pak Arif Budiman sebagai dekan, juga yang juga sebagai moderator. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sore ini sudah diajak diskusi, sharing ya, dengan topik yang saya kira sangat urgent, sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Kita saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi di bulan kedua itu hingga minus 5,32%, dan kemungkinan juga terkontraksi di kuartal ketiga dengan kisaran minus 2,9% sampai dengan minus 1%, yaitu laporan Kemenkeu. Dan saya kira update terakhir dari IMF juga menunjukkan hal yang sama, sekitar minus 1%. Lalu kita saat ini akibatnya apa? Angka pengangguran sekarang bertambah kisaran lebih dari 4,03 juta orang. Ya, ini yang skenario kita paling berat, sampai dengan 5,23 juta orang. Ya, ini lalu kemiskinan juga berpeluang bertambah kisaran 3,02 juta sampai 5,71 juta orang. Ya. Nah, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih tumbuh, namun bila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu tetap mengalami pelambatan. Kira-kira data makro kita seperti itu. Jadi saya kira ini kita mengalami tantangan nasional yang tidak mudah. Di sektor UMKM juga survei LDB hampir 50% pelaku usaha di Indonesia itu juga UMKM. Dan
hanya 0,01%. Dan dalam 10 tahun terakhir, ya, saya lihat datanya dari 2010 sampai 2018 itu tidak mengalami pertumbuhan. UMKM dan usaha besar mengalami stagnasi. Nah, kalau kita lihat datanya yang paling menarik, usaha mikro atau kita golongkan sektor informal atau sektor ekonomi subsisten itu mendominasi sampai 98,8%. Artinya apa? Artinya deindustrialisasi atau sektor informal tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga orang kemudian buka warung lah kira-kira. Kita tidak melihat bahwa gemuknya sektor mikro sampai 98% waktu usaha di Indonesia itu sebagai tanda bahwa kewirausahaan kita meningkat. Sebab kalau kita lihat dari pendapatan mereka, ya, produktivitas mereka itu rata-rata pendapatan mereka masih di bawah UMR. Nah, jadi ini kita punya problem serius di dalam struktur ekonomi nasional kita. Nah, UMKM dalam penyerapan tenaga kerja paling besar yaitu 97%. Nah, tapi tadi ya dengan tingkat pendapatan yang juga sebagian besar digolongkan ekonomi subsisten. Nah, karena itu saya kira Kementerian Koperasi dan UMKM sedang mencari upaya bagaimana terjadi pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan di sektor kecil, dari kecil ke menengah ke besar. Begitu juga kita mengharapkan hilirisasi, ya, di sektor-sektor unggulan nasional seperti di sektor kelautan, baik perikanan tangkap, budidaya, ya, termasuk juga hilirisasi di perkebunan, tambang, ini mutlak harus dilakukan. Kalau tidak, nanti bebannya memang akan dipikul oleh UMKM. Nah, artinya apa? Persaingan sekarang di UMKM akan semakin ketat. Kita lihatlah, sama-sama saksikan persaingan usaha di kelas bawah itu sudah sangat berat. Ya. Di Jakarta, satu RW dengan jumlah rumah 100 rumah, warungnya ada 25. Ya. Jadi tiap 4 rumah satu warung. Saya kira pasca pandemi akan semakin banyak juga warung-warung, baik warung digital maupun warung offline. Nah, secara umum saya mulai mengatakan bahwa UMKM di tengah pandemi COVID ini mengalami masalah dari dua sisi. Satu dari sisi supply, dan dari sisi demand. Nah, dari sisi supply, karena kegiatan usaha banyak terganggu, ya, banyak yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan omset, sehingga mereka kemudian banyak yang gagal bayar pinjaman depan, ya, dan ini kemudian banyak juga yang belum bankable, modal mereka tergerus untuk kebutuhan konsumsi. Nah, karena itu dari sisi supply, pemerintah mencoba membantu dari pembiayaan dengan program restrukturisasi pinjaman selama 6 bulan dan subsidi bunga 6%, ya, sampai bulan Desember. Kita juga menyediakan pinjaman murah dengan 3%, lalu juga masuk dalam program restrukturisasi. Bahkan sekarang pemerintah segera meluncurkan pinjaman kur ultra mikro dengan bunga 0% untuk 10 juta ke bawah. Nah, untuk yang usaha mikro yang belum bankable, belum pernah punya pinjaman ke bank, pemerintah memberikan bantuan presiden modal kerja
sehingga sekarang banyak yang masih teriak lah di berbagai daerah yang memang belum mendapatkan bantuan. Nah, mudah-mudahan saya kira kalau ada sisa anggaran nanti baik anggaran pen maupun anggaran reguler kami akan mengajukan kembali untuk penambahan penerima banpres ini. Karena menurut survei EDB juga yang paling diharapkan saat ini memang adalah hibah, ya, hibah tanpa bunga, ya tanpa cicil. Jadi ini memang angkanya mencapai 88%. Dari sisi supply, ya, dari sisi demand, saat ini juga tadi sudah saya sampaikan banyak UMKM yang kehilangan pendapatan karena omsetnya turun karena daya beli masyarakat turun. Nah, saat ini yang punya daya beli masih bagus yaitu kan pemerintah dan karena itu Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh kementerian ada alokasi anggaran tahun ini tahun 2020 321 triliun yang sudah diperintahkan untuk diprioritaskan membeli produk UMKM. Kami sekarang sedang dalam proses percepatan bersama LKPP ya maupun juga dengan platform digital swasta untuk pengadaan 50 juta ke bawah. Ya. Ini saya kira kita perlu bantu UMKM untuk segera menyiapkan produknya, untuk segera onboarding di laman khusus di katalognya LKPP. Kami juga ada komitmen dengan Kementerian BUMN di mana capex BUMN 14 miliar ke bawah sekarang sudah diperuntukkan untuk UMKM. Baru 9 BUMN yang sudah siap masuk program pasar digital BUMN ya, senilai 35 triliun, tapi secara bertahap ini akan bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja ya, belanja kementerian dan lembaga ini sudah dipatok ya 40% harus membeli produk UMKM. Saya kira ini satu kebijakan afirmasi yang sangat tepat untuk mendorong UMKM tumbuh. Nah, yang kita perlukan sekarang bagaimana menyiapkan produk-produk UMKM supaya memenuhi standar dan kualitas yang bagus supaya yang juga kami dan pemerintah bagaimana menyediakan ekosistem bagi tumbuhnya. Nah, meskipun gambaran tadi ya banyak UMKM tapi masih ada sebagian UMKM yang bisa bertahan. Ya bahkan kalau kita lihat laporan McKinsey di kuartal 2 tahun 2020, penjualan di e-commerce di platform digital tumbuh 26% dengan ada sekitar 3,1 juta transaksi. Nah, dan sekarang jumlah UMKM yang sudah terhubung ke platform digital meningkat pesat. Ya, data bulan Juni itu baru 13%. Sekarang sudah 16% atau sekitar 10 juta lebih. Jadi target kami untuk digitalisasi sampai akhir tahun sudah terlampaui. Ya, dan kita harapkan akan semakin banyak lagi. Nah, jadi UMKM yang melakukan adaptasi bisnis, melakukan inovasi produk, ya, sekarang bisa survive, bahkan bisa tumbuh. Nah, ini saya kira menjadi penting. Itu bagaimana adaptasinya? ini Pak. Nah, kalau kita lihat Sebelah ini 3.000. 3.000. Pola konsumsi. Ya, pola konsumsi itu karena pendapatannya turun sekarang, jadi orang juga tinggal di rumah, maka sekarang pola konsumsi masyarakat lebih prioritas kepada kebutuhan makanan, kebutuhan pokok, kebutuhan 2.000 niku bawah niku. Sebelah ini kok sebelah iki lah nih. Nah niku ngetan-ngetan nih. Nah, Pak nggih niku. Iya, kali sebelah niku kulone. Iku rasa coklat kali rasa
sesuai dengan pola produksi yang baru, termasuk juga belanja Ini ke lewat 3.000. online sekarang jadi pilihan. Maka percepatan digitalisasi dari UMKM offline ke online ini saya kira kita harus percepat. Dan wilayah Indonesia kalau saya lihat Rasa dari kenapa? datanya Oke, matur Unicorn, itu 97% wilayah Indonesia sudah bisa diakses oleh platform digital. Dan sekarang saya kira tumbuh platform digital luar biasa, banyak anak-anak muda yang mengembangkan inovasi yang luar biasa. Selama pandemi COVID ada 30 kami data platform yang baru. Saya kira ini memberi kesempatan kepada semua UMKM di mana saja, di pelosok mana saja, itu bisa mengakses pasar yang lebih besar. Memang UMKM tidak semua bisa masuk ke pasar dalam skala nasional, misalnya di platform digital yang levelnya sudah unicorn. Nah, tapi sekarang tumbuh juga platform-platform dalam skala daerah, bahkan ada inisiatif juga dari beberapa pemerintah daerah, termasuk ketua Captive Market. Jadi bukan saja sekarang produk manufaktur yang bisa dijual di platform digital, ya bukan hanya produk industri pengolahan, tapi produk nelayan kecil, petani kecil, ya yang memproduksi sayur dan buah, sekarang sudah bisa terhubung ke platform digital. Jadi sekarang tinggal sekali lagi bagaimana menyiapkan SDM para UMKM, menyiapkan diri mereka dan pemerintah membangun ekosistem yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Nah, Surya. saya kira itu yang mungkin penting kita sampaikan. Nah, kami kementerian juga bersama-sama platform digital, bersama-sama para inkubator bisnis, juga banyak melakukan pendampingan ya, selama proses masa pandemi ini, bagaimana mereka melakukan adaptasi dan bagaimana mereka melakukan inovasi produk disesuaikan dengan permintaan dan pola konsumsi yang baru. Nah, saya ingin sampaikan di sini mungkin penting kita pasca pandemi ini ya, kita menyiapkan UMKM kita yang siap punya daya saing di tingkat global. Karena kita harus yakini seperti saya katakan tadi, meskipun UMKM sekarang 99 pelaku usaha di Indonesia UMKM, tapi 98%-nya sebenarnya sektor ekonomi subsisten. Nah, kita harus mulai masuk ke kampus-kampus yang mengembangkan koperasi mahasiswa, mengembangkan inkubator bisnis di kampus untuk mencetak ya para pengusaha-pengusaha muda baru ya para startup ini untuk mereka tumbuh menjadi entrepreneur. Kita punya potensi dari berbagai kajian lembaga multilateral bahwa Indonesia di 2045 itu bisa menjadi negara keempat terkuat ekonominya di dunia setelah China, Amerika. Nah, tapi prasyarat untuk menjadi negara maju minimum jumlah entrepreneurnya, jumlah wirausaha kalau tidak salah itu 4%. Nah, kita masih di bawah 4%, yaitu kita masih 3,4%. Singapura sudah hampir 9% ya jumlah pengusahanya dibandingkan korporasi. Thailand dan Malaysia sudah hampir mendekati 5%. Jadi kita punya tantangan yang berat untuk menyiapkan anak-anak muda kita menjadi entrepreneur. Kenapa saya memilih kampus? Ya, kita harus kurikulum kewirausahaan harus masuk di kampus. Inkubator bisnis harus masuk di kampus. Karena di kampus kita harus menyiapkan UMKM kita yang dengan SDM yang tumbuh, ya, yang memang bisa melahirkan inovasi produk yang berkualitas, lalu juga inovasi model bisnis dan lain sebagainya. Sebab sekarang semua produk UMKM harus
disiapkan punya daya saing global. Kenapa? Karena di pasar dalam negeri pun ya kita harus bersaing dengan produk impor. Sekarang di platform digital, di e-commerce itu 50% penjualan itu produk impor. Ya, ya. Nah, kita harus menyiapkan ini. Ya, jadi karena kita punya perjanjian MEA, ya pasar bebas. Nah, kita betul-betul sekarang standar produk UMKM itu harus mendapatkan sertifikasi internasional supaya kita bisa masuk ke pasar global, tapi kita juga bisa merajai produk di dalam negeri. Nah, barangkali itu yang mungkin ketahanan nasional kita harus kita bangun dengan kekuatan SDM unggul dan kita menguasai ekonomi dalam negeri dengan hasil karya anak bangsa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Hati. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Menteri Teten Mas Duki yang sudah bersedia memberikan keynote speech untuk acara hari ini. Selanjutnya saya persilahkan dan kita mengundang Bapak Laksda TNI Purnawirawan Diki Yunianto dari Lemhanas Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat buat Pak Diki kami persilahkan. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paparan saya bagaimana Pak Bayu, kelihatan Pak Bayu? Terlihat dengan jelas Pak Diki. Oh, paparannya langsung dari sana ya? Ya, dari sini Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Yang saya banggakan Bapak Ketua IKAL Ahmad Harsono yang karena bimbingan beliau seluruh penyelenggaraan ini bisa terjadi, dan Bapak Menteri kami sampaikan bahwa alumnus IKAL, alumnus Lemhanas Jawa Timur ini paling unik se-Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang semangatnya luar biasa dan dipimpin oleh pada level pemantapan nilai-nilai kebangsaannya, dipimpin oleh seorang presiden, ini satu-satunya di Indonesia, luar biasa. Yang berikutnya adalah Bapak Supomo, Direktur Utama LPDP. Alhamdulillah ada koperasinya di sini, luar biasa juga. Bapak Dr. Mas Purnomo, Kepala Dinas Koperasi dan Timur, Bapak Raka Bagus, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ronald Wala sebagai pasukan di lapangan sehingga penyelenggaraan ini bisa berjalan mulus. Dan tidak kalah juga pentingnya saudara saya Pak Arif Rahman, Arif Budiman yang nanti akan memimpin jalannya diskusi. Dan yang paling saya banggakan teman-teman dari IKAL semuanya dan para peserta dari webinar ini. Saya merasa terhormat bahwa saya bisa hadir di tengah ibu bapak sekalian untuk, kalau mereka bilang, membakar semangat ibu bapak sekalian. Saya mencoba melihat ketahanan ekonomi dari ketahanan nasional, dan nanti kita lihat bagaimana sebetulnya ketahanan nasional ini. Mari kita perhatikan bersama, lanjut paparan berikutnya ya, bahwa kita pada hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa, yang bukan hanya kita yang menghadapi tetapi juga dunia. Yaitu pertama adalah masalah makanan, kemudian tersedianya air bersih, dan berikutnya adalah energi. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, semuanya ini ada di Indonesia. Indonesia adalah masa depan dunia dengan segala ragam kekayaannya, dengan bentuk negara kepulauan yang terbesar di dunia. Bahkan kita mempunyai kelapa sawit, produksi terbesar di dunia, yang ini adalah
menjadi nantinya energi yang luar biasa, pengganti dari energi lainnya. Maka patut bersyukur kita bahwa kita menjadi warga negara Indonesia yang dianugerahi Tuhan kekayaan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu menjaga ini semua? Bukan hanya untuk diri kita, untuk anak cucu kita, maupun untuk seluruh masyarakat dunia. Lanjut. Bapak sekalian, untuk kita dapat mempertahankan itu, maka kita, para pendiri bangsa kita, mempunyai gagasan berpikir yang luar biasa, yang diungkapkan di dalam doktrin pembangunan nasional pada level operasional yang disebut adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional bisa kita lihat dari dua sisi. Satu, sebagai kondisi, Ibu Bapak sekalian bayangkan kalau negara kita disebut tahan, maka bayangannya adalah seperti adirai yang fitness terus. Badannya menjadi kekar, badannya menjadi sehat, maka COVID pun hanya nempel. Pergi. Karena begitu kuatnya badannya. Tetapi begitu dia menghadapi ancaman, maka dia belajar karate, belajar kungfu, belajar pencaksilat sebentar, dia bisa menghadapi. Tetapi dia menjadi ulet dan tangguh. Dengan badan yang sehat dan kekar, dia menjadi ulet dan tangguh. Artinya apa? Dia adaptif terhadap ancaman. Kalau dia dipukul, dia mundur sebentar, dia berubah ke depan, maju ke depan. Ibu Bapak sekalian, ancaman dari dalam maupun dari luar. Jadi kalau kita lihat ketahanan nasional sebagai kondisi, kita kaitkan dengan UMKM tadi yang Bapak Teten tadi sampaikan, adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan kondisi baru. Pada waktu awalnya kita mundur, tetapi kemudian beradaptasi dengan kondisi baru, membentuk suatu kondisi baru. Jadi tidak kita kembali kepada kondisi yang sebelumnya, tetapi kita menyesuaikan diri dengan ancamannya atau tantangannya. Kalau kita melihat dari kondisi, maka kondisi ketahanan nasional kita juga bisa bayangkan sebagai suatu alat ukur yang paling tinggi adalah sangat tangguh, kemudian tangguh, kurang tangguh, cukup tangguh, dan rawan. Pada kondisi hari ini kita terhantam COVID, maka kondisi kita menjadi kurang tangguh sampai cukup tangguh. Alhamdulillah, Lemhanas mempunyai alat tolok ukur dalam mengukur ketahanan nasional. Ibu Bapak sekalian, kalau sedang lewat Jakarta silakan mampir ke sana. Ibu Bapak sekalian, yang berikutnya adalah konsepsi. Konsepsi adalah cara bagaimana pembangunan nasional dilakukan. 19.500. Karena Ibu Bapak sekalian, bahwa ketahanan nasional 19.500. adalah akumulasi Apa? dari kumpulan setiap aspek kehidupan kita yang dikenal sebagai Astagatra. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Ekonomi memberikan sumbangan seberapa besar bagi terbentuknya ketahanan nasional secara seluruhnya. Jadi tidak mungkin kita membayangkan seorang militer yang kuat atau bidang militer yang kuat, kehidupan militer yang kuat, dia akan semata-mata dari itu membuat ketahanan nasional kita hebat. Tidak. Karena kalau ketahanan militer hebat, maka ada ketahanan lain yang dikorbankan atau didekatkan. Oleh karena itu, konsepsi adalah bagaimana mencapai ketahanan nasional kita dari seluruh gatra. Tentunya ada skala prioritas, ada kepentingan-kepentingan yang diutamakan sesuai dengan persepsi dari pemimpin nasional saat itu. Lanjut. Bapak sekalian, gambaran dari gatra, seluruh gatra, Astagatra adalah seperti ini. Setiap gatra memiliki pengukuran tersendiri. Di sini memerlukan kepakaran dari bidang-bidang sendiri. Jadi ketahanan nasional melibatkan kepakaran dari berbagai macam. Misalnya, kalau kita bicara ekonomi, maka ada dua tolok ukur yang penting di situ, adalah kemandirian dan
daya saing. Ya, tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan untuk daya saing diantaranya kita harus memiliki SDM yang unggul. SDM yang unggul bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara karakter. Di antaranya misalnya pantang menyerah, adaptasi, mundur sebentar, maju berkali-kali. Kemandirian bukan berarti kita betul-betul bisa mencukupi diri sendiri, tetapi kemandirian yang dimaksud di sini adalah ketergantungan kita kepada pihak luar sangat minim. Nah ini tadi Bapak Menteri tadi menyampaikan, yaitu bagaimana kita mampu membeli produk kita sendiri. Tentunya pada awalnya lebih mahal, tetapi kita bisa melakukan itu kalau cinta tanah air, nasionalisme kita hebat. Lanjut. Bapak sekalian, berkaitan dengan nasionalisme, Bung Karno mengatakan nasionalisme sejati, yang nasionalismenya itu bukan timbul semata-mata karena kita mengopi dari barat, tetapi nasionalisme yang didasari dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Bapak sekalian, saya sangat percaya bahwa kita akan berhasil, bahwa apa yang kita usahakan pada hari ini akan berhasil. Apapun itu, kita memecahkan masalah apapun akan berhasil bila kita sadar bahwa kita manusia dan kita berhubungan dengan manusia. Manusia seutuhnya, bukan hanya pikirannya aja, tetapi juga hatinya dan perbuatannya. Bapak sekalian, kalau kita ingat Bapak yang menemukan teori U, yaitu Bapak Otto Schemmer dari Jerman, asli dari Jerman, kemudian menjadi warga negara Amerika. Beliau mengatakan bahwa kalau kita kepingin menjadi manusia seutuhnya, maka cobalah membuka pikiran kita, open mind. Kenapa demikian? Supaya kita tidak berprasangka buruk, tidak salah berpikir, tidak salah menangkap gagasan orang lain, tetapi juga bukalah hati kita, supaya kita bisa berempati kepada orang lain. Kalau kita menyelesaikan masalah tetangga kita, maka cobalah kita dengar dari hati ke hati. Lahirlah empati. Dari pikiran, empati, kemudian perbuatan kita, maulah berbuat yang lebih baik. Artinya kita mampu meninggalkan zona aman kita. Itu kira-kira pesan yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa nasionalisme karena tumbuh, karena memang kita sebagai manusia Indonesia dan kita menyadari diri kita akan jati diri kita, yaitu Pancasila. Lanjut. Bapak sekalian, sebenarnya tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menghadapi generasi milenial. Generasi yang kita hadapi ini berat sekali, maka sebetulnya di dalam pemikiran-pemikiran yang lebih maju, maka kita dimohon untuk mampu mendaya gunakan otak kanan kita, mampu bercerita, sering main game tetapi tidak menghabiskan waktu, kemudian mendesain, kemudian membaca makna di balik suatu keterangan dan seterusnya, maka otak kita menjadi berkembang, maka saya yakin Ibu Bapak sekalian akan menjadi pahlawan ekonomi Indonesia yang siap mendobrak Indonesia menuju 2045. Dan ini saya yakin ini bukan hanya khayalan, tetapi kalau kita, setiap individu dari kita berusaha sekuat mungkin untuk menghasilkan ini, insya Allah 2045 akan terjadi. Lanjut. Bapak sekalian, tetapi kita harus juga tahu tentang jati diri kita. Yang tadi jati diri kita secara ideal adalah Pancasila, tetapi apa yang kita lihat pada hari ini Bapak sekalian adalah foto seperti ini.
yaitu kita ramah, jadi positifnya kita individualis, ya, ini individualis sehingga kita sulit bermusyawarah, maka ramai di jalan-jalan, ada demonstrasi, bahkan di tempat saya ini, kantor kami ini, kami tidak bisa kemana-mana karena lingkungan kami ditutup semua, karena takutnya pada demo. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa ketemu dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kurang pinter, kemudian kurang rajin, suka meniru. Ini suka meniru seharusnya positif, mestinya dilanjutkan dengan adopt, tiru, modifikasi, mestinya begitu. Tapi kelihatannya pada hari ini masih meniru, mengoceh dan seterusnya. Ada juga yang kreatif. Kreatif ini mungkin berhubungan dengan suka meniru. Ibu bapak sekalian, ini memang digambarkan secara kartun, tetapi ini serius. Ini adalah hasil penelitian yang serius. Lanjut. Ibu bapak sekalian, pada akhirnya kalau kita mampu menjadi manusia sesungguhnya, manusia Indonesia, Senin memegang nilai-nilai Pancasila, menjadi jati diri bangsa kita, ada di dalam sanubari kita, spontan lahir dari tindakan-tindakan kita, maka kita menjadi para pemimpin yang berkarakter. Kita menjadi memiliki entrepreneurship yang kuat, tapi entrepreneurship itu dilandasi oleh karakter spesifik bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Lanjut. Ibu bapak sekalian, itulah yang ibu bapak akan menjadi pahlawan-pahlawan yang menjadi pahlawan yang hebat, pahlawan yang mampu menghadapi lawan yang tidak mungkin dipikirkan oleh orang lain bisa dihadapi, tapi bapak ibu mampu beringsut dari kondisi nyaman menjadi kondisi yang tidak nyaman. Demi siapa? Demi bangsa dan negara, demi para manusia Indonesia, demi cinta ibu bapak sekalian kepada manusia dan kemanusiaan. Saya kira itu yang ibu bapak bisa lakukan. Terakhir sebelum saya tutup, saya kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pada Pak Rahmat, penyelenggaraan ini bisa berjalan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami kembalikan kepada Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Terima kasih Bapak Laksda TNI Purnawirawan Diki Yunianto atas paparannya yang luar biasa. Saya mungkin memberikan, sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Rahmat Harsono memberikan ucapan apresiasi kepada Bapak Menteri yang sudah meninggalkan ruang diskusi, tapi nanti akan disampaikan melalui Humas. Lalu juga ucapan terima kasih untuk Bapak Laksda TNI Purnawirawan Diki Yunianto. Silakan Pak Rahmat Harsono, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan acara ke rangkaian acara berikutnya. Ya, sepertinya belum, masih ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Saya akan coba untuk lanjutkan terlebih dahulu paparannya. Nanti mungkin terakhir kami mohon waktunya Bapak Rahmat Harsono untuk memberikan ucapan terima kasih atau apresiasi atas penyampaian beberapa materi yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Berikutnya kita akan mengundang mentor saya yang juga sebagai Ketua Bidang UMKM KM Apindo, yaitu Bapak Ronald Wala, untuk memberikan pemaparan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ronald Wala. Ya, suara saya dengar? Jelas sekali Pak. Bagus Pak. Baik. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Menteri Dr. Andes Teten Matsuki, Bapak Purnomo Hadi, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jatim,
Bapak Supomo, Direktur Utama FEDB, Bapak Rahmat Darsono, Ketua IKAL Jatim, dan Bapak Laksda TNI Purnawirawan Tikis Yunianto Lemana-Seri, dan bapak-bapak moderator dan saudara-saudara IKAL sekalian, dan juga para pahlawan ekonomi UMKM sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul secara online sehat walafiat pada sore hari ini. Saya mungkin tidak akan panjang lebar karena hampir semua paparan sudah dipaparkan, dan saya akan melengkapi dengan program-program Apindo UMKM. Jadi ada 3 topik mengenai teropong opportunity keadaan sekarang, program UMKM Akademi AUA kita, dan juga UMKM atau IKM ekosistem kami. Next. Jadi ini hanya reminder ya, atau mengingatkan kita apa yang terjadi sekarang, bahwa semuanya 90% ekonomi turun, yang naik hanya sektor pertanian dan teknologi dan air. Jadi bagaimana caranya sektor-sektor yang naik ini bisa membalance seluruh perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa pendukung lainnya yang turun. Next. Jadi ini adalah menurut kami sumber atau inti dari mindset yang harus kita bangun dengan urgency, dengan cepat. Kalau mungkin waktu-waktu yang lalu kita bisa tanpa melakukan hal-hal yang spesial kita tetap bisa survive, kita tetap bisa hidup. Tetapi sekarang ini kita memang mungkin diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa tumbuh lebih cepat, belajar lebih serius. Jadi mindset kewirausahaan itu apa sih? Yaitu create supply dan create demand. Nah, jadi sekarang karena semuanya pada turun, konsumsi turun yang merupakan 60% dari GDP Indonesia turun semua. Jadi kita harus lebih jeli melihat opportunity. Bagaimana caranya? Yaitu informasi. Jadi silakan kami hanya mengingatkan kembali untuk selalu berdiskusi dengan teman-teman kita semua, teman-teman Anda semua, apa yang sedang laku, apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan saya juga melihat banyak yang seperti Pak Deten tadi sampaikan, banyak juga yang bisa sukses karena pas mereka bisa menjual barang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Gitu ya. Kalau pada waktu zaman-zaman sekarang yaitu pertanian, kesehatan, makanan. Jadi yang tadi dari pertanian, gimana caranya yang tadi komoditas ini menjadi ditambahkan value atau nilai tambah menjadi barang jadi gitu ya. Barang jadi apa? Yaitu barang jadi yang berbeda, yaitu yang memiliki sebuah diferensiasi, memiliki perbedaan, keunikan yang berkualitas dan konsisten gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang hanya tips-tips sedikit yang bisa kami sampaikan untuk mengenai mindset kewirausahaan. Branding dan packaging tentunya penting, dan juga paling penting ilmu keuangan supaya kita jual lebih. Next. Jadi ini sekilas report mengenai Apindo UMKM Academy yang kami inisiatifkan mulai 17 Juni barusan ini bersama tim kami yang luar biasa. Next. Jadi apa misi dari AUA kami? Yaitu pertama, membentuk UMKM IKM unggulan dengan cara pendampingan yang berkelanjutan. Tadi diulang-ulang oleh Pak Teten bahwa pendampingan sangat dibutuhkan. Nomor 2 adalah memfasilitasi matching. Jadi tentunya untuk naik kelas harus memiliki sebuah bisnis antara UMKM atau juga antara dengan usaha besar melalui kemitraan atau untuk ekspor. Kita juga bicara banyak dengan dubes-dubes Indonesia di luar negeri, dan luar biasa para duta besar Indonesia kita ini menjadi ambasador Indonesia UKM, menjadi ambasador UKM. Mereka seperti salesman barang-barang UKM kita di luar negeri. Jadi mereka menunggu barang-barang kita. Setelah itu tentunya untuk equity funding atau investasi untuk UKM unggulan, dan tentunya ini informasi dashboard. Untuk apa? Supaya kita bisa tetap tumbuh. Tentunya untuk menjadi sukses itu memerlukan banyak liku-likunya,
dan informasi ini sangat penting supaya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Jadi ini adalah 4 misi kami dari Apindo UMKM Academy. Next. Ini ada 7 hal yang perlu dipahami untuk meningkatkan penjualan. Ini adalah kepanjangan dari kewirausahaan kami mengenai nilai keunggulan produk, target segmen market, pemasaran, digital, keuangan, dan lain sebagainya. Next. Jadi ini adalah framework atau berjenjang, program berjenjang kami. Jadi kita sekarang ada acara Rabuan tiap hari Minggu. Mungkin banyak juga dari kalian yang memang sudah langganan untuk menjadi peserta Apindo UMKM Academy. Tetapi kali ini kita menjamah lebih dalam lagi untuk di khususnya Jawa Timur, dan kami sangat excited untuk bisa berkontribusi di Jawa Timur. Mulai dari kelas yang besar, kami mengundang para pendamping dari perusahaan, konsultan, pensiunan, dan lain sebagainya dari private sector untuk melakukan barang-barang sektoral dan kelas-kelas dan mewujudkan impian kita semua bersama, yaitu 4 misi tadi itu. Next. Ini adalah kita sementara ini sudah mengumpulkan 70.000 database UKM, 11.000 yang sudah kita dampingin, dan 700 UMKM unggulan. Next. Ini ada contoh dari acara-acara kami seperti ini. Jadi mulai hari ini untuk tiap minggunya hari Rabu kemudian, dan mungkin hari-hari lain kita akan memberikan sosialisasi acara-acara kami ke Anda semua, untuk khususnya di Jawa Timur yang sementara ini sebetulnya Jawa Timur baru di ranking 3 atau 4. Jadi kita ingin bisa melampaui Jabodetabek dan Jawa Barat. Next. Ya, ini sama. Next. Ini adalah registrasi dari online kita, total ada hampir 10.000. Kita lomatin aja. Next. Ini adalah total pendaftar kami 10.000 tadi. Ini adalah breakdown-nya. Mungkin next saja. Nah, ini yang sementara masih kebanyakan di Pulau Jawa. Sumatera sudah mulai merapat, tetapi kira-kira lebih dari 70% masih di Pulau Jawa, dan akan kita menjamah ke pulau-pulau lain agar lebih merata. Next. Ini adalah top 20 provinsi. Jawa Barat, Jawa Timur nomor 2, tapi masih jauh tertinggal, dan kami dengan semangat untuk melakukan banyak program lebih banyak di daerah Jawa Timur dan sekitar. Sebentar, ini saya kayaknya ada. Baik. Okay, next. Ini adalah demografi dari para UMKM kami, yang mana sebetulnya kebanyakan belum memiliki badan usaha yang formal, dan kami mengencourage untuk memformalkan pada waktunya agar bantuan-bantuan atau kebijakan dari pemerintah bisa semakin lancar untuk membantu para pelaku UKM. Next. Nah, ini adalah demografi dari jenis industri, sektornya, banyak dalam makanan dan minuman, disusul oleh fashion, perdagangan eceran, dan lain sebagainya. Next. Dan ini jangan khawatir karena kebanyakan yang melakukan atau mitra-mitra dari AUA kami adalah para pelaku UMKM mikro, dari omset kira-kira 300 juta setahun, dan disusul oleh yang kecil maupun yang menengah. Jadi yang menengah juga lumayan 8%, 9%. Next. Nah, ini adalah jadi kita menemukan banyak masalah, dan kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan AUA, dan kebanyakan adalah ini. Jadi mengenai pemasaran, keuangan, legalitas, perizinan sangat banyak kita dengar, dan ini yang kami harapkan dari kerja keras Pak Teten dan kolega-koleganya untuk mempersimpel atau
mempersimpel perizinan sehingga kita bisa melakukan usaha kita dengan lebih lancar tanpa halangan. Ini adalah ekosistem kami dan kita bangun terus. Kita sudah sementara ini sudah memiliki lebih dari 120 mitra, dan ini yang kita berhubungan erat. Kita berhubungan dengan Diplomat Success Challenge. Ini adalah lomba kewirausahaan yang akan ditutup sekarang sedang jalan, nanti akan ditutup tanggal Oktober 19. Jadi silakan submit atau menyampaikan proposalnya. Kita bekerjasama dengan UKM Indonesia, Karya Nusa, Bedo bidang training, Smesco, Kemenaker juga, Sidakarya dan Paramakarya, lomba kewirausahaan, dan juga ada bincang business matching. Nah, ini kita kerjasama dengan Apindo, dan yang inisiatif ini adalah Pak Iwan Sutrisno. Beliau ada forum network business matching yang Jumat malam nanti akan kita sampaikan, sosialisasikan kapan supaya kalian bisa join dan mendiskusikan apa yang laku dan apa yang bisa dikerjasamakan. Next. Tadi mengenai DSC, ini sudah jalan ke 11 tahun konsisten. Kita sudah mengumpulkan 45.000 proposal, 15 miliar dan juga 300 diplomat entrepreneurs network. Next. Ini sekilas Karya Nusa. Next saja. Jadi Karya Nusa ini mereka adalah konsolidator dan juga kurator untuk UMKM. Jadi mereka cukup berjasa waktu tempo hari mengumpulkan barang-barang alat-alat kesehatan. Ya, mereka mengumpulkan kurang lebih ratusan UKM dan kira-kira dari 50 UKM per bulan. Jadi mereka sudah menghasilkan jutaan masker. Ini adalah contoh. Kalian semua juga bisa join kalau di bidang yang sama. Tinggal tadi ke Karya Nusantara.co.id. Next. Ya, digital platform, tentunya kita UKM ada 60-63 juta pelaku dan kita tidak mungkin bisa tumbuh bersama tanpa platform digital. Next. Tentunya kita ujung misi kami tadi yaitu mengumpulkan UMKM unggulan salah satunya. Tujuannya untuk apa? Akan kita promosikan melalui Smesco, Kementerian, ke Sarina, dan juga lembaga yang lain. Tadi kita dengar dari Pak Teten bahwa pemerintah berkomitmen mengkonsumsikan 40% dari belanja negara kelembagaan yang 350 triliun, 40% sekitar 300 triliun untuk belanja dari UKM. Jadi tinggal nanti standarisasi dari produk dan juga mekanisme RKPP dari pusat dan daerah ini yang kita selalu ingatkan ke beliau untuk secepatnya diimplementasikan dengan lancar. Next. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam bersama meraih sukses. Kalau ingin join dengan kami, silakan ada QR code di situ dan registrasi di bit.ly/daftar UMKM Academy. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rono atas paparannya. Berikutnya sebelum kita masuk ke diskusi ya, saya mungkin memberikan kesempatan untuk Pak Rahmat Harsono menyampaikan apresiasi atas waktu dan alokasi paparan yang diberikan oleh para narasumber termasuk silakan Pak Rahmat, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Mas Bayu. Saya atas nama IKAL Komisariat Jawa Timur. Terima kasih belakangnya jenengan Menteri Koperasi dan UKM Dr. Andes Marzuki berkenan hadir pada hari ini untuk mengisi webinar IKAL yang kedua, sehingga kami semua 203 partisipan dan ada kira-kira 30 atau 40 orang yang di YouTube ini bisa mendapat faedah dari paparan Bapak, dan saya juga terima kasih atas mentor saya Pak Laksda TNI. Itu adalah guru saya sebenarnya, karena sekarang waktu di Lemanas saya diajar oleh beliau, jadi masih ingat banget
Pak Diki. Ini banyak sekali kita mulai dari awalnya, kami yang di Lemhanas ini diajari mulai dari awal sampai akhir, bimbingan juga. Saya terima kasih beliau berkenan hadir pada hari ini mengisi webinar IKAL, dan juga sahabat saya juga Pak Ronawala, juga salah satu pengurus di Ler niku kanten apa niku? Kanten ler. juga wakil ketua umum untuk Apindo. Kanten bawah. Saya terima kasih atas 3 narasumber yang memberikan paparan. Silakan. Ya. Mas Bayu. Terima kasih Pak Rahmat Harsono. Sebelumnya kami mohon maaf ada kesalahan teknis. Berikutnya kita akan langsung sambut untuk paparan berikutnya sebelum kita masuk ke diskusi, yaitu topik tentang penyaluran dana bergulir dalam mendukung pemulihan ekonomi dari Bapak Supomo, Direktur Utama LPDB. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Niki sampun luk punan. Terima kasih. Napa? Apa suara saya bisa? Oh, kosong. Baik, Pak. Sangat baik Pak, sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, salam sehat semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari LPDB KUMKM untuk memberikan paparan dan untuk berpartisipasi pada diskusi sore hari ini yang dilaksanakan oleh IKAL Komisariat Jatim. Yang saya hormati Minyak wangi ta? Bapak Menteri Yang Koperasi kakak KUMKM Sing Republik ageng Indonesia Bapak Teten Nah, Masuki, ageng niku. yang kami hormati Bapak Kadis Koperasi Provinsi Jawa Timur, Pak Ade ini, Mas Purnomo. Yang saya hormati Pak Rahmat Harsono selaku Ketua IKAL Komisariat Jatim, dan Bapak Lasda TNI Purnawirawan Bapak Diki Junianto. Yang saya hormati juga Pak Ronald Wala serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu karena udah terbatasnya waktu, karena saya juga harus pindah ke channel sebelah. Lagi ada sama ini Satgas Pen. Jadi untuk next ini kami sebenarnya slide kami yang ini sudah dipaparkan oleh Pak Menteri tadi, yaitu saya cuma ingin garis bawahi bahwa mikro kita itu 98,68%. Jadi yang besar itu cuma 0,01%. Itulah yang dinamakan bahwa mikro, kecil, dan menengah itu adalah penopang daripada perekonomian nasional. Saya tidak akan membahas itu karena tadi Pak Menteri sudah menyampaikan panjang lebar dan runtut. Namun kami sedikit akan menyampaikan bahwa ada 5 dampak terbesar pandemi COVID yang bisa kami tangkap dari beberapa sumber dari Kemenkop, yaitu 28,4% UKM mengalami penurunan penjualan, 17,8% UKM mengalami kesulitan bahan baku, 17,15% UKM mengalami hambatan produksi, 46,2% UKM mengurangi jumlah tenaga kerjanya, 17,14% UKM mengalami kesulitan permodalan. Next. Ini adalah profil daripada LPDB. LPDB itu adalah sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Tadi udah disinggung oleh Pak Teten mengenai pembiayaan di bawah Kementerian Koperasi. Mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa untuk saat sekarang LPDB berdasarkan Permenkop 4 nomor 2000 tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir itu memang konsentrasinya kepada koperasi. Jadi kenapa kok
Permenkop itu konsentrasinya ke koperasi, apakah UMKM sudah dikesampingkan? Sangat tidak. Nyawanya Karena kami cara yang cocok di nyawanya. kementerian juga berpendapat bahwa UKM, ultramikro atau yang mikro yang jumlahnya besar itu hampir sebagian besar bernaung di koperasi. Tambah 7.000. Kalaupun yang tidak bernaung di koperasi itu masih ada lembaga pembiayaan 55 lain, yaitu 500. dari KUR, Kiranya bisa ini. dari berbagai macam pembiayaan itu untuk namun koperasi inilah yang harus dikonsentrasikan. Kenapa? Dengan kita membiayai koperasi, otomatis banyak para pelaku UKM yang di sana bisa memanfaatkan Aturan. dana-dana program bergulir dari RI. Itu sih, Itu endang. yang bisa. Jadi filosofinya itu kenapa ke koperasi. Next. Ini data aja, data yang kami salurkan dari tahun 2008 sampai 2020. LPDP telah menyalurkan 11,9 triliun melalui 4.471 mitra dan itu kepada 291 sekian itu